Steregueshe Class Corvette Stealth Multirole Armada Pasifik Rusia dari Vladivostok ke Laut Jawa. Berlayar sejauh 5.650 km atau sekitar 3.510 mil laut dari Vladivostok, detasmen kapal perang dari Armada Pasifik Rusia telah tiba di Laut Sulawesi dalam rangka mengikuti Fourth Multilateral Naval Exercise Komodo atau MNEK 2023 5 hingga 8 Juni. Kedua kapal perang dari jenis korvet tersebut adalah RFS Soverseny 333 dan RFS Gromyski 335 Steregueshe Class. Selain di Laut Sulawesi dalam pelayaran jarak jauhnya, kedua korvet Steregueshe Class dikabarkan akan melintasi Laut Jawa dalam kegiatan latihan bersama multilateral. RFS Soverseny 333 dan RFS Gromyski 335 dalam pelayaran ini didampingi kapal tanker RFS Peshenga. Steregueshe Class terbilang korvet multirole keluaran baru di arsenal Angkatan Laut Rusia. Steregueshe Class Project 20380 dirancang oleh Alma Central Marine Design Bureau dan dibangun oleh JSC Severnaya Verft Shipyard Amur Shipbuilding Plant oleh AL Rusia. Steregueshe Class dipersiapkan untuk menggantikan yang dimaksud untuk menggantikan korvet Grisha Class. Dalam operasionalnya, Steregueshe Class dapat digunakan dalam operasi patroli pesisir, pengawalan dan perang anti kapal selam atau ASW. Korvet ini dapat dilibatkan dalam peperangan anti permukaan, lawan kapal selam, anti pesawat terbang dan menghancurkan target berbasis di pantai. Korvet pertama di kelasnya RFS Steregueshe 530. Peletakan lunasnya dilakukan pada Desember 2001 dan kapal diluncurkan pada Mei 2006. RFS Steregueshe memulai uji coba laut atau sea trial pada November 2006 untuk commissioning pada Armada Laut Baltik pada November 2007. Total ada 14 unit korvet Steregueshe Class yang akan dibangun untuk AL Rusia, yang mana 9 unit telah beroperasi dan 3 unit lainnya sedang dalam proses pembangunan. Terkhusus untuk RFS Soverseny 333 dan RFS Gromyski 335 yang bertandang ke Indonesia. Kedua korvet tersebut dibangun oleh Amur Shipyard Komsomolsk di Amur, lantaran keduanya khusus disiapkan untuk beroperasi Armada Pasifik. RFS Soverseny 333 diluncurkan pada 22 Mei 2015 dan bergabung dengan Armada Pasifik pada 20 Juli 2017. Sementara RFS Gromyski 335 lebih baru diluncurkan pada 28 Juli 2017 dan resmi bergabung dengan Armada Pasifik pada 25 Desember 2018, menyiratkan usia kedua korvet masih sangat muda. Dari aspek rancangan korvet Steregueshe Class menggabungkan lambung baja, superstruktur komposit dan busur bulat. Lambung korvet ini dibagi menjadi 9 subdivisi kedap air. Steregueshe Class mengandalkan desain stealth yang secara signifikan mengurangi deteksi radar kapal. Akustik, infrared, magnetic, dan visual signatures juga dikurangi dengan menggabungkan teknologi stealth dalam konstruksi kapal perangnya. Steregueshe Class memiliki panjang keseluruhan 105 meter dan lebar 13 meter. Bobot penuh korvet mencapai 2.100 ton. Korvet ini dapat berlayar dengan kecepatan maksimum 27 knot. Steregueshe Class diawaki 100 personel termasuk kru pemeliharaan helikopter. Steregueshe Class menampilkan Sigma Combat Information Management System. Sistem ini mengumpulkan informasi dari radar dan sensor dan memberikan kesadaran situasional waktu nyata. Sigma juga memungkinkan korvet untuk bertukar informasi intelijen dengan unit angkatan laut lainnya dalam kelompok pertempuran. Steregueshe Class dipersenjatai dengan kombinasi sistem rudal, termasuk rudal jelajah anti kapal KH-35 dan rudal 3M54 Club. Dua sistem anti pesawat Kastan on board menyediakan sistem pertahanan udara jarak dekat terhadap serangan rudal anti kapal, pesawat terbang dan juga target permukaan. Senjata utama yang dipasang di depan haluan adalah Arsenal A190 kaliber 100 mm Naval Grand. Senjata utama yang dipasang di depan haluan adalah Arsenal A190 kaliber 100 mm Naval Gun. Dua dudukan kan otomatis CIWS AK-630 M30 mm, 6 laras juga dipasang di kapal sebagai pertahanan udara jarak dekat. AK-630M dapat menembakkan hingga 5.000 peluru per menit untuk jarak maksimum 5.000 meter. Untuk menghadapi kapal selam, Steregueshe Class dilengkapi dengan 2 quadruple torpedo tubes untuk paket E atau NK anti-torpedo misil.
Dari situs wikipedia.org disebutkan, meski tidak berlanjut pada tahun 2007, TNI AL membuat perjanjian prinsip untuk pembangunan 4 unit korvet ini untuk menggantikan korvet Fathahillah kelas buatan Belanda yang sudah tua. Yang pertama akan dibangun di Spanyol dan dipasang di Santa Petersburg, membuka opsi keterlibatan Indonesia dalam membangun kapal-kapal selanjutnya.